Cerita dimulai dengan diperlihatkannya seorang wanita bernama Natasha yang merupakan ibu rumah tangga sedang menikmati hari dengan melakukan rutinitasnya. Di lain tempat, seorang wanita yang juga merupakan ibu rumah tangga beranak satu sedang melayani makan anak-anak di sekolahan. Setelahnya, wanita yang bernama Citra itu pun pulang sembari membeli ikan. Malam harinya seorang diri Natasha asik chattingan dengan seseorang. Begitupun dengan Citra yang tampak senyum-senyum sendiri saat chattingan secara online itu. Paginya setelah suami dan anaknya pergi, Citra segera mengabarkan seseorang yang dichatnya tadi malam. Yap, Citra, bini orang itu pun bertemu dengan pria seusianya bernama Leo di suatu restoran. Mereka yang tampak canggung memutuskan untuk mencari tempat yang tenang. Tahu kan kalian kemana? Iya guys, hotel. Sementara di lain sisi, Natasha juga bertemu dengan seorang pria mahasiswa yang usianya jauh di bawahnya di suatu restoran juga. Ya, mahasiswa yang bernama Diki itu adalah pria yang dichatnya tadi malam guys. Di sana mereka yang sedikit gatal membahas barangnya Diki yang katanya besar. Saling ejek, akhirnya mereka memutuskan untuk pindah tempat. Sehabis makan, Mbak Natasha membawa Diki yang sedikit gugup itu ke suatu tempat yang juga nyaman dan tenang. Ternyata dua pasang ini berada di hotel yang sama guys. Mbak Citra yang mulai diraba-raba hangat oleh Bang Leo meminta untuk membeli kontrasepsi. Leo yang gak sabar pun segera membelikannya. Sekembalinya ke kamar, Bang Leo kembali berjuang meningkatkan hasrat Mbak Citra. Namun karena kontrasepsi yang dibelinya buatan Cina membuat Mbak Citra bad mood guys. Ia malah menyuruh Bang Leo agar membeli minum. Yap, Leo yang udah gak tahan segera keluar membeli minuman. Sementara Natasha dan Diki menikmati hari di siang itu. Sembari bercanda, hasrat sedap pun terlampiaskan. Kembali ke Citra yang kini asik minum hingga membuatnya sedikit teler. Melihat itu, Bang Leo segera memanfaatkan momen. Namun lagi-lagi Mbak Citra banyak kali alasannya, sehingga hal itu membuat Leo kesal. Setelahnya diketahui ternyata Mbak Citra hanya butuh teman cerita. Ia merasa bahagia selama chattingan dengan Leo. Sementara si Leo selama chattingan mempunyai niat yang beda. 그렇게 하고 싶어? 아주 하고 싶을 때 하면 더 좋아요. Akhirnya kedua pasangan ini pun pulang setelah staycation hanya beberapa jam. Saat itu Natasha melihat Citra yang mabuk bersandar di mobilnya. Esok harinya ketika Citra dan anaknya belanja di supermarket, ia melihat Natasha juga belanja dengan suaminya. Selesai belanja, di rumah Natasha yang masak tampak gosong dan rumah pun penuh asap. Alhasil pasangan suami istri ini makan nasi dengan lauk yang gosong. Beralih di hari esoknya. Hari itu tampak Citra dan Leo kembali staycation. Ketika keduanya sudah ready dan Leo siap menyergap Mbak Citra, tiba-tiba Mbak Citra lagi-lagi menahannya, lalu meminta agar Leo menceritakan sesuatu. Gak ada pilihan, Leo pun menceritakan cerita mesum demi memancing hasrat Mbak Citra. Namun gak mempan guys. Tapi di cerita selanjutnya, Bang Leo akhirnya berhasil membuat Citra menggeletar kegatelan. Di lain sisi, ternyata Natasha dan Diki juga staycation di hotel yang sama. Yang pasti nggak di Red Doors ya guys. Kembali mereka menikmati sembari bercanda ria. Emang sedap ya mengeluarkan keringat di siang bolong. Setelahnya ketika selesai, kedua pasangan ini keluar dan bertemu di lift. Natasha dan Diki hari itu lunch bareng di suatu tempat. Saat itu Diki yang berondong selalu diremehkan oleh Natasha yang emak-emak sosialita. Di tempat lain, Citra juga berlanjut menikmati hari di pinggir sungai dengan Bang Leo. Di sana Citra cerita tentang dirinya yang selalu kesepian, juga tentang suaminya yang selalu sibuk, serta nggak pernah ngajaknya untuk ngobrol berdua. Hari esok di kampusnya Diki, Natasha menghampirinya lalu makan bareng di kantin kampus. Mereka begitu sangat menikmati. Beralih ke Citra yang kini berduaan di dalam mobil di semak-semak dengan Bang Leo. Lagi dan lagi Citra berusaha menolak ajakan enak-enak itu guys. Karena Citra cuma pengen ada teman buat cerita, nggak melulu tentang seks. Namun si telur Leo otaknya ngentok terus. Ya, Leo yang kesal, akhirnya mereka pergi dari semak-semak itu.
여우 두 마리님은 달라 보여서 좋았는데 갑자기 내가 예전에 알던 그 사람 같지가 않아요. 맞아, 그 사람이야. Siang esoknya Citra menghampiri suaminya di kantor, lalu menyampaikan bahwa ia ingin mencari kerja. Setibanya di rumah, Citra berusaha mencari lowongan lewat koran. Di tengah kesuntukan itu, Citra memutuskan untuk pergi ke hotel biasa seorang diri. Di dalam hotel, Citra tampak menguping kamar sebelah yang ternyata Natasha dan Diki kembali staycation di sana. Tak lama Citra yang nyebat sembari melihat ke arah luar, melihat suaminya yang polisi beserta rekan datang seperti ingin menyergap. Citra yang ketakutan ketahuan ternyata mereka menggerebek Natasha dan Diki. Yap, tentu Diki dan Natasha begitu panik. Ternyata suaminya Natasha yang melaporkan hingga menggerebek istrinya. Suaminya beserta polisi segera membawa mereka. Sementara Leo yang baru datang baru mengetahui kalau suaminya Citra adalah polisi. Kembali ke Natasha, tak jauh mobil berjalan, ketika mobil berhenti, Natasha kabur. Begitupun dengan Diki. Yap, kejar-kejaran suami dan istri pun terjadi hari itu. 내가 멍청하지. 아래쪽으로 뛰었어야 했는데. Setelah merasa aman, Natasha menelpon sahabatnya untuk meminjam uang. Tak mendapatkan pinjaman, Natasha tak sengaja bertemu dengan Citra lalu berusaha meminjam uangnya. Ya, Citra yang ngerti keadaan Natasha memberikannya sedikit uang. 인생이 고이다. Akhirnya kini Natasha mengunjungi rumah sahabatnya. Namun sang sahabat awalnya nggak mau menerimanya. Tapi karena Natasha maksa, sang sohib pun nggak punya pilihan lain. Beralih ke Citra yang kembali bertemu dengan selingkuhannya si Leo. Dengan suasana berbeda, mereka tampak menikmati hari dengan pergi jalan-jalan keluar kota. Hingga malam mereka masih berduaan. Tak lama di tengah asik dinner, seseorang menelpon Citra sepertinya menyuruhnya segera pulang. Dalam perjalanan pulang, pikiran Citra dihantui tentang kompor di rumah lupa dimatikannya. Seolah ada sesuatu yang meledak menantinya. Namun ketika tiba di rumah, suasana aman terkendali. 걱정 마, 날아가면 돼. 미안하다? 난데 지금 우리 집 좀 가볼 수 있어? Esok hari Natasha dikagetkan dengan kedatangan suaminya di rumah sang sahabat. Dengan keadaan panik, ternyata sahabatnya lah yang menyuruh suaminya Natasha untuk datang menjemputnya. Tampak ibunya Natasha juga datang ke sana guys. Di saat itu diketahui kenapa Natasha selingkuh dan mencari kesenangan di luar. Ternyata penyebabnya adalah karena sang suami telah lama berselingkuh juga dengan wanita lain. Dan ia memendam itu dengan mencari kesenangan di luar agar ibunya tidak khawatir. Namun kini suaminya Natasha sepertinya telah insaf. Akhirnya mereka kembali baikan hingga berpelukan hangat. 저기 탄다. 그래도 잘못한 줄은 아나 보지? 너도 3년 동안 Hari berikutnya di dalam mobil dekat hutan, Citra dan Leo kembali bercumbu. Kini malah terbalik guys, Citra yang lebih agresif. Padahal sebelum-sebelumnya ia banyak alasan. Tak puas di dalam mobil, Citra ngajak Leo main di luar. Ketika Citra memaksa, kini Leo malah menolak karena tempatnya yang terbuka dan beralaskan sehelai kain, siang bolong pula. Yap, hal itu membuat Citra kesal lalu pergi. Beralih ke Natasha yang kukira udah tobat guys, tapi enggak. Siang itu ia menjemput Diki diam-diam. Di lain sisi siang itu Citra yang udah kebaperan mengunjungi Leo di kantornya. Dengan memberikannya hadiah, Citra tampak mencumbu Bang Leo di kantor. Namun Bang Leo lagi-lagi menolaknya. Di jam istirahat, Citra menelpon Leo lalu mengarahkannya menuju hotel. Tetapi guys, ketika melihat Citra yang berusaha menggoda di jendela kamar, Leo malah balik badan lalu mengatakan bahwa dia akan berangkat ke luar negeri besok. Seolah ia memilih untuk tidak lagi berhubungan dengan Citra. Ya, malamnya Citra terlihat menggalau.
Beberapa hari kemudian, Citra dan Natasha bertemu di suatu restoran. Segera Natasha mengembalikan uang yang dulu pernah dipinjamnya. Tak lama gengs, si Leo datang ke restoran itu untuk lunch dengan wanita barunya. Yap, melihat itu membuat Citra semakin kesal. Natasha pun segera membawa Citra ke pinggiran danau untuk mencari ketenangan. Citra yang seorang diri di tepi danau, Natasha malah enak-enak di dalam mobil dengan Diki. Tiba-tiba ada mobil yang menghampiri mereka dari belakang. Sontak Natasha yang panik mengira itu adalah suaminya segera kabur. Kabur bertiga dengan ngebut. Citra menyuruh Diki untuk lompat dari mobil. Gak tahu harus gimana. Akhirnya Diki pun meloncat hingga terdampar di hutan-hutan pinggiran danau itu. Kini dua mobil kembali kejar-kejaran. Natasha yang berusaha mengecoh membuat mobil yang mengejarnya terjun ke jurang. Sementara mobil yang dibawa Natasha malah menabrak pohon ketika melihat mobil yang mengejarnya terjun. Alhasil mobil mogok itu mereka dorong hingga hari mulai gelap. Istirahat sejenak di pinggir jalan, Citra dan Natasha tampak curhat tentang pria selingkuhan mereka. Kejadian hari itu membuat mereka semakin akrab satu sama lain. 완전 착각을 하고 살았구만. 사랑은 다 착각인 거야. Di tengah asik cerita sembari tertawa itu, tiba-tiba Diki lewat dengan begitu lelahnya. Natasha segera menyapanya. Melihat mobil yang rusak parah, Diki mencoba memperbaikinya. Dan akhirnya mobilnya bisa menyala. Mereka pun berangkat dengan begitu senangnya. Tetapi guys, belum jauh berjalan, tiba-tiba mobil tersebut mengeluarkan percikan. Hal itu membuat sopir oleng bahkan menabrak pembatas jalan. Dan parahnya lagi, mobil itu meledak. Kejadian itu membuat Citra dan Natasha berakhir di rumah sakit hari esoknya. Saat pemulihan itu, mereka kembali saling cerita tentang suami mereka dan masalahnya masing-masing. Tak berapa lama kemudian, Citra mendapat telepon dari Leo yang ngajak bertemu. Citra yang merasa mendapatkan perhatian mencoba menghampiri alamat yang diberikan, yang ternyata adalah sebuah hotel. Di dalam hotel tanpa bacot, Leo yang otaknya cuma selangkangan kembali merayu Citra yang masih dalam keadaan sakit. Melihat watak Leo, Citra melampiaskan amarahnya bahkan memukul Bang Leo. Beberapa hari kemudian, Natasha dan Citra mengunjungi suatu pertunjukan. Dari cerita mereka diketahui Diki pergi wajib militer karena takut dengan suami Natasha. Setelahnya, di perjalanan pulang, ibu-ibu rumah tangga yang kesepian ini tampak semakin akur. Di hari berikutnya, cerita diakhiri dengan Citra menyaksikan penampilan grup musik Natasha di sebuah gedung. Yap guys, sampai di situ cerita pun selesai. Sebuah film dengan judul A Good Day to Have an Affair. Film yang mengangkat genre komedi drama romantis ini dirilis tahun 2007 lalu. A Good Day to Have an Affair merupakan film yang dapat dikategorikan vulgar. Nah, bagi adik-adik yang belum cukup umur dilarang buat nonton ya. Tapi kalau cuma ngelihat reviewnya di Uber Media nggak apa-apa sih kali ya. Film yang berdurasi 1 jam 43 menit ini dibintangi oleh Lee Min Ki, Kim Hye Soo, Yoon Jin Soo, Lee Jong Hyuk dan masih banyak lagi. Alur cerita yang disajikan tidak membosankan, melainkan menggairahkan guys. Ditambah durasi yang pas membuat film ini sangat menghibur. Dalam film ini seluruh pemain rasanya berhasil memerankan karakter yang dimainkan. Begitupun sang sutradara Jang Moon Il, beliau tampak apik mengarahkan film kocak ini. Selain itu dalam segi pengambilan gambarnya terkesan natural dan terlihat keren pada masanya. Komedi yang dihadirkan emang sederhana, namun mampu membuat penonton terhibur. Dari film ini kita belajar untuk laki-laki yang memiliki istri, boleh sibuk di luar bos. Tapi satu hal, luangkan serta manfaatkan waktu buat istri dan keluargamu. Karena hidup bukan sekedar materi. Nah, untuk wanita yang telah menjadi istri, sebelum berbuat, pikirkan terlebih dahulu. Jangan mau diperbudak hawa nafsu dan keegoisan. Karena semua selesai dengan bicara. Oke ya, obrolin baik-baik. Ingat kembali masa-masa indah yang pernah kalian jalani. Terakhir, masuk pada penilaian.
kalian, Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film A Good Day to Have an Affair 6,2. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Enthusiast. Terima kasih banyak dan bye-bye.